Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anida Zahara dengan NPM 19106310-404, kelas 5C, semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi mengenai kedudukan evaluasi dalam pembelajaran. Kedudukan evaluasi dalam pembelajaran ini sungguh sangat penting, bahkan dapat dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan proses belajar dan pembelajaran. Mengapa evaluasi ini dianggap penting? Karena dengan adanya evaluasi, tutor akan mengetahui apakah proses belajar dan pembelajaran ini sudah tercapai atau belum. Dengan adanya evaluasi juga, tutor akan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab belajar dan pembelajaran ini berhasil, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab belajar dan pembelajaran ini belum atau bahkan tidak berhasil. Tidak hanya itu, dengan adanya evaluasi juga, tutor akan mengetahui letak kegagalan dan kesuksesan proses belajar dan pembelajaran. Dengan diketahuinya hal tersebut, tutor akan menjadikan sebuah titik tolak dalam mengadakan perbaikan belajar dan pembelajaran berikutnya. Proses evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran dan pembentukan kompetensi yang dilakukan, serta untuk mengetahui apakah kompetensi dasar dan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan sudah dicapai atau dapat dicapai oleh peserta didik melalui pembelajaran. Evaluasi pembelajaran mencakup semua komponen, proses pelaksanaan, dan produk pembelajaran secara total, yang di dalamnya terakomodir dengan 3 konsep. Yang pertama, memberikan pertimbangan atau judgment. Yang kedua, nilai atau value. Dan yang terakhir, yang ketiga, arti atau word. Secara keseluruhan, evaluasi pembelajaran akan muncul pada awal kegiatan pembelajaran, pada saat proses pembelajaran atau KBM berlangsung, dan pada kegiatan akhir pembelajaran. Pada kegiatan awal pembelajaran, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan dan kemampuan peserta didik. Sehingga memungkinkan tenaga pengajar ini atau tutor ini menyusun rancangan pembelajaran sesuai dengan peserta didik, dengan selalu berpijak pada kompetensi yang akan dicapai. Pembelajaran ini harus dilakukan dengan urutan atau langkah-langkah yang pasti, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan bagus, dan setiap langkah harus bersyarat. Di dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen yang meliputi tujuan pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, pendidik, peserta didik, penilaian, strategi pembelajaran, sumber belajar, dan evaluasi pembelajaran. Itu semua saling berkaitan dan berhubungan serta terbatas satu sama lain, yang berlangsung secara terencana dan sistemik. Tujuan kompetensi dasar itu harus sudah dirancang dalam perencanaan pembelajaran yang berbentuk tujuan pembelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator.
untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai isi kompetensi tertentu, maka guru perlu melakukan tindakan evaluasi. Jadi, dalam proses pembelajaran, guru akan mengatur seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, mulai dari membuat desain pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, serta melakukan evaluasi pembelajaran, termasuk proses dan hasil belajar yang efektif. Selanjutnya, pada saat proses pembelajaran atau KBM berlangsung. Evaluasi proses ini diawali dengan tahap pertama, pembelajaran dilaksanakan, dan sampai pada akhir pembelajaran. Tentu saja, guru ini perlu mengetahui keefektifan dan efisiensi semua komponen yang ada dalam pembelajaran. Ketika peserta didik telah melakukan proses pembelajaran, tentu saja peserta didik atau mereka ini ingin mengetahui sejauh mana kompetensi yang telah dicapainya. Untuk itu, guru harus melakukan hasil belajar dalam pembelajaran yang terdapat proses sebab akibat. Oleh karena itu, guru sebagai figur sentral yang harus mampu menetapkan strategi pembelajaran yang tepat, sehingga dapat mendorong perbuatan peserta didik yang aktif, produktif, dan efisien. Pembelajaran ini bersifat interaktif dan komunikatif, di mana interaktif ini artinya kegiatan pembelajaran yang bersifat multi-arah antara guru, peserta didik, sumber belajar, dan lingkungan yang mempengaruhi, dan tidak didominasi oleh satu komponen saja. Sedangkan komunikatif artinya bahwa sifat komunikasi antara peserta didik dengan guru, sesama peserta didik, dan sesama guru harus saling mengerti dan menerima. Untuk itu, baik guru maupun peserta didik juga harus mampu menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam kesehariannya. Dalam hal itu, sehingga akan dapat mengundang antusiasme peserta didik untuk menyimak dan memperhatikan materi pembelajaran. Pada akhir kegiatan pembelajaran ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pencapaian peserta didik dalam belajar. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang memiliki komponen yang saling berinteraksi, berinterelasi, dan berinterdependensi. Salah satu contohnya atau salah satu yang termasuk yaitu evaluasi. Dalam kedudukan evaluasi pembelajaran ini perlu diketahui adanya prestasi. Prestasi belajar pada umumnya tentang aspek pengetahuan, sedangkan hasil belajar termasuk pada aspek pembentukan watak peserta didik. Peran peserta didik adalah bertindak belajar, yaitu mengalami proses belajar, mencapai hasil belajar, dan menggunakan hasil belajar yang digolongkan sebagai dampak pengiring. Melalui belajar inilah kemampuan peserta didik akan semakin meningkat. Hal itu sesuai perkembangan peserta didik yang beremansipasi diri sehingga menjadi utuh dan mandiri. Dalam cakupan luasnya, evaluasi pembelajaran ini memiliki kedudukan dalam proses pembelajaran. Bahwa evaluasi ini merupakan umpan balik dengan mendapatkan segala informasi yang berhasil diperoleh selama proses pembelajaran, yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan, serta masukan dan transformasi yang ada dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, secara keseluruhan, kedudukan evaluasi dalam proses pembelajaran ini bersifat integratif, di mana setiap ada proses pembelajaran, pasti ada evaluasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.